Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan wakaf. Di antaranya yang terakhir kita bahas adalah mengganti wakaf dengan yang lebih baik. Artinya kalau kita atau nazar, ya, wakaf atau nazar yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ada wakaf tanah, wakafnya itu untuk musola, ternyata tanah itu kecil untuk dibuat jamaah ruang sekitar, kemudian dijual, dirupakan tanah yang lebih besar dan dimanfaatkan oleh jamaah yang lebih banyak, dan itu diperbolehkan di dalam Islam, termasuk nazar. Jadi kalau misalnya ada nazar menyembelih kambing misalnya, kalau anaknya lulus, kemudian ternyata diganti dengan yang lebih baik. Ketika anaknya lulus, tidak hanya kambing yang disembelih tapi sapi misalnya, itu juga lebih boleh atau lebih baik. Sekarang kita membahas masih berkaitan dengan wakaf, yaitu hurmatu al-idrari bil warafah. Haram hukumnya memadharatkan dengan wakaf itu terhadap ahli waris. Yuhramu an yaqifa syakhsu waqfan yudharu bihi al-waratha. Diharamkan seseorang itu berwakaf, tapi dengan wakafnya itu memadharatkan ahli waris. Memadharatkan ahli waris. Bagaimana wakaf yang memadharatkan ahli waris? Misalnya seorang ayah itu wakaf, dengan wakaf itu ahli warisnya nggak uman apa-apa gitu. Jadi ahli warisnya tidak dapat apa-apa karena semuanya diwakafkan oleh tuannya atau pemilik harta itu. Atau misalnya seorang yang tidak punya anak, kemudian memungut anak, kemudian dia memberi wakaf atau wasiat kepada anak angkatnya itu, semua harta yang dia miliki diberikan kepada anak angkat atau anak pungut itu. Nah, ini juga madharat terhadap ahli waris yang lain. Jadi anak angkat memang bukan ahli waris, ya, tapi ada saudara orang tua angkat itu, atau mungkin dia punya paman, atau masih punya ibu atau ayah, itu kan semuanya ahli waris. Atau anak paman itu adalah ahli waris. Kalau kemudian hartanya diberikan semua kepada anak angkatnya, itu berarti madharat terhadap ahli waris, dan itu diharamkan di dalam Islam. Hadis Rasulullah menjelaskan hal itu ketika beliau bersabda, la dharara wa la dhirari fil Islam. Jadi tidak boleh ada madharat dan tidak boleh mendatangkan madharat di dalam Islam. Hadis ini kemudian menjadi satu kaidah, la dharara wa la dhirar, ya. Jadi kalau kita ingin menghilangkan kemadharatan, termasuk tidak boleh dengan mendatangkan kemadharatan yang lebih besar. Itu kaidah la dharara wa la dhirar. Fa in waqafa, jika orang itu wakaf dan dengan wakaf itu memadharatkan ahli waris, batola waqfuhu, maka wakafnya batal, wakafnya tidak sah. Seperti orang yang berwasiat, tapi wasiatnya itu bertentangan dengan syariat, maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan.
wasiat tapi bertentangan dengan syariat, wasiatnya tidak boleh dilaksanakan meskipun itu wasiat. Misalnya, seorang ayah karena tidak ingin hartanya dibuat rebutan anaknya, atau misalnya anaknya nanti berantem gara-gara harta, maka wasiatnya begini misalnya, pokoknya harta warisan ini dibagi rata saja, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, anak wedok podo wae haknya dengan anak lanang, ya masing-masing dapat satu bagian, misalnya itu wasiatnya. Ya, keinginan orang tua supaya anaknya itu tidak bercerai-berai gara-gara harta, betul. Tapi wasiatnya itu bertentangan dengan syariat. Karena dalam masalah waris, anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat anak perempuan, sak pikul sak gendongan. Ya, perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Itu syariatnya gitu. Kalau seandainya orang tua ini berwasiat, wis nak meni dunyane bapak iki bagian rata wae, turu lanang karo dulur wedok padha wae. Misalnya wasiatnya begitu, maka wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Tapi itu wasiat loh. Pesannya bapak sebelum meninggal, iya. Tapi wasiat ini bertentangan dengan syariat. Makanya wasiat itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Ya, terus bagaimana? Ya berlaku sesuai dengan hukum syariat yang berlaku di dalam masalah waris, yaitu lizzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki bagiannya 2 kali lipat bagian anak perempuan. Qala fi rawdatin nabiyyah wal hasil anna al awqaf allati yuradu biha qat'u ma amara Allah bihi an yusala wa mukhalafata faraidallahi azza wa jalla fahiya batilatun min asliha la tun'aqadu bihalin. Di dalam kitab Rawdatun Nadiyah disebutkan bahwa wakaf, yang dekan wakaf itu memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, artinya yang diperintahkan oleh Allah tidak jalan, atau tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, fahiya batilah, maka wasiat atau wakaf seperti itu batal. La tun'aqadu bihalin, tidak boleh diaplikasikan. Saat itu juga tidak boleh dilaksanakan. Wadzalika kaman yaqifu ala dzukuri auladihi duna inathihim. Misalnya ada seorang yang memberi wakaf. Sekali lagi di awal kita membahas wakaf itu tidak hanya kepada yayasan. Ada wakaf itu kepada perseorangan, ya. Kalau menurut kita mungkin itu adalah hibah, ya. Tapi dalam bahasa ini wakaf. Jadi seperti orang tua yang memberi wakaf hanya kepada anak-anak laki. Jadi anak lanangnya 3i. Duna inatihim, tapi anak perempuannya tidak dikasih. Jadi anak lanang dikasih wakaf semuanya, bahwa sing lanang 3i, tapi anak-anak wedoke nggak dikasih. Nah ini berarti memadzarotkan anak perempuan. Wakaf seperti itu tidak bisa dijalankan. Kenapa? Fa inna hadza lam yurid at-taqarrub ilallahi ta'ala. Karena hal seperti itu tidak berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bal aradal mukhalafata li ahkamillah. Bahkan dia ingin bertentangan dengan hukum Allah azza wa jalla. Apa bertentangannya? Yaitu tidak adil dalam memberi kepada anak-anaknya.
Sing lanang digei tapi yang perempuan tidak dikasih. Itu berarti mukhalafat asy-syariah. Atau misalnya begini dalam kasus yang lain. Tidak boleh seorang laki-laki misalnya menceraikan istrinya pada saat laki-laki itu sedang sakit keras. Dengan niatan agar istrinya ini tidak mendapatkan warisan dari dia. Ini ternyata ulama-ulama dulu juga mengerti ada orang yang seperti itu. Tidak ingin hartanya itu jatuh kepada keluarga istrinya atau kepada istrinya, maka kemudian menjelang dia meninggal itu istrinya diceraikan. Dan karenanya kemudian ulama sepakat bahwa kalau ada laki-laki menceraikan istrinya pada saat dia sakit, ya, maka meskipun dia meninggal, istrinya tetap mendapatkan bagian. Istrinya tetap mendapatkan bagian. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia itu menceraikan hanya ingin supaya istrinya tidak dapat bagian. Tapi kalau orang sehat, laki-laki sehat, suami sehat menceraikan istrinya, setelah diceraikan istrinya nggak dapat warisan dari harta suaminya. Ya. Tapi kalau diceraikan dalam kondisi dia sakit, laki-laki ini, maka seandainya meninggal, istrinya itu masih tetap mendapatkan bagian karena dikhawatirkan dia menceraikan hanya ingin supaya istrinya tidak mendapatkan bagian. Ya. Lamma syara'ahu Allah li'ibadihi wa ja'ala hadzal waqfu at-taghuti dzari'atun ila dzalikal maqsad asy-syaitani. Jadi kalau ada seorang ayah wakafnya hanya kepada anak laki-laki saja, tidak pada anak perempuan, dalam buku ini disebutkan termasuk wakaf taghuti. Wakaf taghut. Wakaf taghut itu berarti wakaf yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Falyakun hadza minka ala zakat. Fama aktsara wuqu'u fi hadhihi al-azmina. Dan ternyata banyak kejadian-kejadian di zaman sekarang wakaf-wakaf atau pemberian sejenis itu. Wa hadza waqfun man la yahmiluhu 'ala al-wuqufi 'ala al-waqfi ila mahabbati baqa'il mali fi dari'atihi. Jadi justru dengan wakaf cara seperti itu maka akan menimbulkan ketidakharmonisan pada keluarga. Karena yang diberi hanya laki-laki, ya, makanya bedakan antara harta waris, harta yang dibagi dengan cara waris, atau itu hibah atau pemberian. Pemberian itu berarti harta yang diberikan oleh orang pada saat itu harta itu sudah menjadi harta yang diberikan, hibah. Dan yang diberi itu atau yang memberi itu masih hidup, itu namanya hibah. Ya, beda dengan warisan. Warisan itu adalah harta yang dibagi pada saat pemilik harta itu sudah tidak ada, waris. Ya, kalau hibah itu pemiliknya masih ada, masih hidup. Nah, kalau wasiat itu pemberian yang aplikasinya nunggu setelah yang memberi itu meninggal. Ngkone aku kaono tanah iku kek no langgar. Berarti sesungguhnya tanah itu milik langgar. Tapi nanti kalau yang memiliki itu sudah meninggal. Kalau sebelum meninggal masih milik dia. Itu namanya wasiat. Kita ke bab yang lain, yaitu bab hibah. Nanti kalau ada pertanyaan dikumpulkan. Hibah itu pemberian. Ada ayat yang berkaitan dengan ini, misalnya doanya Nabi Zakaria, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doa Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Rabbi habli, Tuhan berilah aku min ladunka dzurriyyah, dari sisimu keturunan lacer, thayyibatan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah maha mendengarkan doa atau permintaan. Dari kata hab, Rabbi habli, wahaba, ma'khudun min hububir rih ay mururuhu. Hab itu dari kata habba yahubu. Hab itu artinya, habba yahubu itu artinya angin yang bertiup. Ya, angin yang bertiup itu namanya habba yahubu hubub. Ya, tapi bukan angin yang meniup Filipina. Ya. Apa namanya yang sampai meninggal 2000 lebih itu? Angin topan Hayyan ya. Sampai mobil juga ikut mabur. Ada kambing iso nyentel cendelo. Itu karena saking kerasnya. Wa tutlaqul al-hibah wa yuradu bihi at-tabarru'. Ketika orang membahas ngomong masalah hibah, maka yang dimaksud adalah tabarru'. Tabarru' itu apa? Tabarru' itu adalah aqdun mawdu'un tamlikul insanu malahu li ghairihi fil hayati bila iwadin. Jadi hibah itu secara syariat adalah akad, ya, akad kepemilikan, pergantian kepemilikan tapi tidak ada gantinya. Beda dengan jual beli. Saya mengeluarkan uang 100.000 mendapatkan barang ini, itu jual beli. Tapi ini memberi tanpa iwad, tanpa ganti, itu hibah. فَإِذَا أَبَاحَ الْإِنسَانُ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَلَمْ يُمَلِّكْهُ إِيَّهُ كَانَ إِعَارَةً. Kalau ada orang yang membolehkan hartanya dimanfaatkan oleh orang lain, tapi orang lain itu tidak berhak memiliki harta itu, maka itu namanya i'arah. I'arah itu pinjaman. Jadi sampai hilang sepeda motor, itu kan berarti kita boleh memanfaatkan sepeda motor itu, tapi harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Ya. Nah, kalau sabun itu pinjam sabun atau minta sabun? Pinjam atau minta? Minta. Kalau pinjam itu berarti ukurannya sama gitu. Jopoke sakmono kandele, balena ya sakmono kandele. Ya, minta. Sampo juga minta, bukan pinjam. Karena berkurang gitu. Tapi kalau pinjam itu ya kembali utuh. Itu namanya i'arah. Kita memanfaatkan ya barang orang lain, tapi kita tidak berhak memiliki. Itu i'arah namanya. Kadang ada orang yang pinjam tapi dijual. Masih kadek BPKB wis didol ngono wae. Nah, ini nakal ini ya. Wa kadzalika idza ahda ma laysa bimalin aw maitatin fa innahu la yakunu mahdiyan wa la yakunu hadha al-ata'u hadiyah. Ketika ada orang yang beri hadiah, tapi hadiahnya itu sesuatu yang haram, misalnya hadiahnya itu khamar, atau ada hadiah berupa bangkai binatang, ini bukan hadiah, ini bukan apa, bukan pemberian, ya. Jadi kalau hadiah itu hadiah yang halal, bukan barang yang haram. Kalau hibah itu pemberian yang halal, bukan sesuatu yang haram. Karena itu barang yang haram tidak boleh kita hibahkan kepada orang. Misalnya, ada orang yang menaruh uangnya di bank ribawi, kemudian selisihnya itu diambil, ya. Kemudian diberikan kepada orang. Nah, ini tidak boleh. Haram diberikan kepada orang. Seakan-akan dia tidak mau makan barang haram itu, tapi menyuruh orang lain untuk memakannya. Terus bagaimana? Solusinya adalah
ribawi itu atau bunga yang haram itu diambil tapi digunakan untuk kemaslahatan umum. Ya. Jangan sampai misalnya bunga itu tidak kita ambil tapi nanti diambil oleh orang lain dan digunakan untuk menyerang umat Islam justru. Seperti bank-bank di Swiss, uang orang Timur Tengah, orang-orang super kaya Timur Tengah itu kan naruhnya di bank Swiss rata-rata. Bank Swiss itu miliknya orang Yahudi kebanyakan. Bank pertama kali yang ada di Swiss itu miliknya orang Yahudi. Nah, orang Timur Tengah itu ngerti kalau bunga itu tidak boleh, akhirnya tidak mau ngambil. Karena tidak diambil, bank tetap harus mengeluarkan. Gak baik bank kok punya orang itu, tapi dia tidak mau menerima, akhirnya diambillah oleh para misionaris, diambillah oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi digunakan untuk membeli senjata. Senjata itu dibuat nimbai orang Islam sendiri. Ya, akhirnya uang umat Islam, tapi untuk membunuh umat Islam sendiri. Karena itu ada ulama Mesir yang menyatakan ambil, jangan sampai digunakan yang tidak benar. Diambil tapi tidak dikonsumsi pribadi, tidak digunakan untuk membangun tempat ibadah, tapi digunakan untuk membangun fasilitas umum, jembatan, jalan, dan seterusnya. Wa idza lam yakun at-tamlik fil hayati bal kana mudhafan ila ma ba'da al-wafa kana dzalika wasiyah. Kalau akad pemberian itu aplikasinya menunggu yang memberi meninggal, nah itu berarti wasiat seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebelum meninggal maka itu masih milik dari yang memberi wasiat. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang bukan mati-mati sih, ngekei wasiat itu, akhirnya dibunuh supaya dia segera menikmati wasiat. Dan itu justru dia tidak mendapatkan apa-apa, seperti ahli waris yang membunuh ayahnya sendiri misalnya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Wa idza kanat bi'iwadin kanat bai'an. Kalau transaksi memberi itu ada timbal baliknya bi'iwad kana bai'an, maka itu disebut transaksi jual beli. Dan transaksi jual beli berlaku hukum jual beli, ya. Ai annaha tumlaku bimujarrati tamamil aqdi. Pada saat akad selesai, maka itu sudah menjadi, barang itu sudah menjadi milik pembeli, dan uang itu juga bisa menjadi milik penjual. Wal hibatu al-mutlaqu bimakna al-akhas amma maknahu al-am fayashmal ma ya'ti. Ada beberapa makna hibah. Yang pertama al-ibra. Hibah yang disebut ibra itu adalah hibatud daini mimman huwa alaihi. Jadi ibra itu artinya menyerahkan, memberikan utang, ya, agar disauri oleh orang lain. Itu namanya ibra. Ya, jadi misalnya begini. Ada A punya utang pada B. A punya utang pada B. A ini nggak nyaur gitu ya. Akhirnya utang A ini diberikan kepada C agar C yang nyauri. Berarti dikei tapi dikei utang agar nyaur. Itu namanya ibro. Itu namanya al-ibro. Dan kadang kita melihat di masyarakat kadang terjadi seperti itu. Misalnya yang satu punya utang kepada A kepada B, ya. Kemudian yang B ini juga punya utang pada C, akhirnya itu jalur orang wae ya gitu. Ya. Itu bro. Ada lagi sedekah.
Sodako itu juga termasuk jenis hibah. Cuman sodako itu hibatun ma yuradu bihi thawabul akhirah. Pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Itu namanya sodako. Jadi sodako itu juga jenis hibah juga. Cuman dia hanya ingin mendapatkan pahala di akhirat. Ada lagi al-hadiyah. Hadiah itu adalah ma yalzam al-mawhubu lahu an yu'awwidhahu. Hadiah itu dianjurkan bagi yang diberi hadiah itu mengembalikan hadiah yang pernah dia terima. Itu namanya hadiah. Jadi begini, kata Nabi, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai. Berarti hadiah itu, kalau bahasa hadiah itu berarti A memberi B, tapi B juga ya kalau pada saat waktu dia punya ingin memberi A, nah gitu, ada timbal balik. Itu hadiah. Jangan sampai A saja yang memberi B, A ke B. B itu gak tahu kayak A. Ya. Nah, diharapkan B itu juga mengasih ke A kalau punya. Makanya kata Nabi, tahadu tahabu. Saling berilah kalian hadiah, nanti pasti kalian saling mencintai. Kalau tidak saling memberi hadiah, biasanya sulit mencintai. Apa syariatnya hibah? Apakah ada syariatnya dalam Islam? Qad syara'a Allahul hibata lima fiha min ta'lifil qulubi wa tawsiqi urul mahabbati bainan nas. Allah mensyariatkan hibah. Kenapa di dalam hibah? Karena hibah itu ada ta'liful qulub, ada proses mengaitkan hati. Orang itu kalau memberi sesuatu kepada orang lain, berarti ada proses tautan hati. Wa tawsiqi ural mahabbah. Hibah itu juga bisa menguatkan tali kasih sayang antar manusia. Ya. Nah, tapi kemudian nanti awas, hibah itu kadang-kadang ada niatan-niatan yang tidak baik. Hibah kepada penguasa biasanya ingin mendapatkan proyek. Hibah ya? Atau hadiah. Tapi dengan memberi hadiah itu berharap mendapatkan proyek dari pemerintah. Ini nanti katanya niat aku cuma memberi kok gitu. Padahal ada niatan mendapatkan proyek. Ini bukan memberi, tapi ini masuk dalam kasus riswah atau suap. Ya, ini masuk dalam kategori riswah atau suap. Ada yang memberi tapi supaya terkenal. Nah, ini juga ya niatannya yang kurang tepat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabu. Saling memberilah kamu akan saling mencintai. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Wa kana yad'u ila qabuliha wa yarghabu fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima hadiah. Dan Nabi ya berterima kasih dan mendoakan terhadap hadiah yang diterima itu atau pemberi hadiah kepada Rasulullah itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ahmad fa inda Ahmad bin hadits Khalid ibn Abi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi isyrafin wala mas'alatin falyaqbalhu wala yarudduhu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi. Barang siapa yang datang kepada saudaranya dengan cara yang baik, membawa sesuatu yang baik, yang halal,
min ghairi israfin, tidak israf, wala mas'alatin, bukan karena dia minta-minta. Jadi ada orang keluarga yang datang memberi, falyaqbalhu, maka hendaklah dia terima. Jadi kalau dikasih orang, kita menerima. Falyaqbalhu. Kalau memang kita lihat tidak ada unsur-unsur yang lain gitu, kenapa saya diberi orang itu? Apakah karena saya sebagai kepala proyek misalnya? Ya, nah, kalau itu berarti ada niatan-niatan yang tidak baik. Jadi kalau kita diberi oleh orang, wala yarudduhu, hendaknya diterima dan tidak dikembalikan. Jangan ditolak. Nah, jika itu ojo ditolak. Fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi misalnya mulu nang kampung digawani tanggane pelem, lu sampean gowo ya, itu rezeki ya. Iki lu gowo nang tanen nang kene pelem, wis sampean gowo nek abot. Jadi jangan sampai menolak pemberian, karena itu adalah rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabulil hadiyah walau kana syai'an haqiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengkhususkan agar menerima hadiah, menerima pemberian orang itu walau kana syai'an haqiran, meskipun yang diberikan itu sesuatu yang remeh. Bagi kita mungkin kita tidak butuh gitu, tapi kemudian dikasih buat kita terima ya. Jadi jangan sampai kita kemudian membuat orang yang ingin memberi itu sedih gara-gara kita tidak mau menerima pemberian kita. Ini biasanya kalau kita hidup dengan orang kaya ya, di satu komplek itu, orang yang tidak punya itu mau memberi orang kaya itu sesuatu yang remeh, itu maju mundur itu. Arep enggak ya? Pisang kelutuk begini nih orang itu. Ya. Gelem enggak ya? Ngene kacang hijau bulukan ini. Ya. Kadang-kadang maju mundur ya. Sebagai orang kaya dikasih apapun sama orang tetangga ya. Walaupun mungkin menurut orang kaya itu tidak ada nilainya, itu diterima dengan baik. Berterima kasih. Disuruh menerima oleh Rasulullah. Walau kana syai'an haqiran, meskipun pemberian itu sesuatu yang remeh menurut yang diberi. Wa min thamma ra'al ulama karahiyata raddiha haitsu la yujad mani'un syar'iyyun. Karenanya ulama-ulama memakruhkan kalau ada orang diberi dan ditolak. Ya, dikei dan ditolak itu makruh. Ini bukan pejabat yang dikasih ya. Pejabat dikasih harus ditolak. Nek kono kena KPK kan ya. Ya. Kalau orang biasa bukan pejabat publik dikasih terima. Ya, dikasih terima. Fa'an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tuhdiya ilayya qura'a laqabiltu walau du'itu alaihi la ajabtu." Seandainya saya dihadiahi qura'a. Qura itu apa? Cekere atau ya cekere ayam atau kikile kambing. Pokoknya yang sesuatu yang remeh menurut kita. Cekere ayam, seandainya dikasih cekere ayam, kata Nabi, laqabiltu, tak terima. Padahal ceker ini. Karena saya itu lagi booming gitu ya. Ini ayam ceker. Rame ini ayam ceker sekarang di mana-mana. Tapi pada saat itu kikil atau ceker itu enggak begitu berharga. Tapi kata Nabi, laqabiltu. Seandainya orang sengaja aku ceker atau kikil, tak terima. Walau doa itu seandainya aku diundang
oleh orang lain, la ajabtu, niscaya aku akan menghadiri undangan itu. Ya. Nah, ada hadis lagi dari Aisyah sebelum dibuka tanya jawab. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdiya qala ila aqrabihima minka baban. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya ini punya dua tetangga. Saya ingin memberi salah satunya, karena hanya ada satu ini, kepada yang mana yang aku beri hadiah. Yang lebih layak dikasih hadiah itu yang mana? Dua tetangga ini. Kata Nabi, ila aqrabihima minki baban. Hadiahnya berikan kepada orang yang paling dekat denganmu pintu rumahnya. Ya, yang kadang-kadang nggak harap rumah gak dikai, tapi sing Allah tuh dikai. Ini salah. Ya, tapi sing para koma itu gak pakai api uangnya. Masih justru itu, karena gak pakai api dikasih supaya jadi baik orangnya. Ya, tapi gak seakidah kasih. Barangkali sering dikasih kemudian jadi mu'alaf. Kata Nabi, ila aqrabihima minka baban. Yang paling berhak mendapatkan hadiah dari kita adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Jangan sampai semua watuh diberi, tapi yang paling dekat dengan rumahnya tidak dikasih. Itu masih panjang pembahasan tentang hibah. Insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada waktu kurang lebih 5 atau 6 menit dulu. Ada mic Pak, langsung aja. Coba dulu. Tuh, sini aja, dulu. Pemberian dia. Diundang tahlil, dapat bungkusan sarung nanti. Iya. Pertama ketika kita diundang acara seperti itu biasanya dapat sesuatu. Ya, kita datang niatnya bersilaturahim. Ya, mungkin agenda acara seperti itu tidak sesuai dengan pemahaman kita. Makanya pada saat kita datang kita luruskan niatnya. Aku datang tidak untuk itu sesungguhnya, tapi ingin ketemu tetangga. Oke, niatnya baik. Ya, untuk bisa silaturahim. Nah, ketika pulang membawa seperti itu, kok dibawain sesuatu? Tapi kok boleh dibuang tong sampah? Itu bagaimana? Teman sekalian, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-5 atau 4 di dalam surat Al-Maidah, saya mencek nanti 4 atau 5. Itu surat Al-Maidah itu menjelaskan kita itu loh halal boleh makan makanannya orang ahli kitab. Jadi kalau kita dikasih orang ahli kitab itu loh kita makan boleh gitu. Ya. Kenapa makanan dari saudara kita buang? Ya. Kalau seandainya kita tidak serak dengan makanan itu, ya jangan dibuanglah. Itu berarti memubazirkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasihkan kepada orang lain. Barangkali ada tukang beca, barangkali ada pemulung, dan barangkali ada tukang sama, kasih. Jangan sampai itu makanan itu dibuang di tong sama. Saya kok kurang setuju dengan sikap seperti itu. Ya. Jadi kalau sampean enggan kak, lu lah mangan wong mati kok dikai panganan. Misalnya begitu. Itu jangan dibuang. Ya, diterima dengan baik, nanti dikasihkan kepada orang lain, tapi jangan dibuang. Itu Allah lah. Monggo. Kamu nih. Wah, terbun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kalau di kampung itu bagi warisan itu dibagi rata. Itu diperbolehkan apa enggak, atau lemihangnya dosa, yang dosa siapa yang nanggung itu, Pak? Iya. Baik. Ini berarti ulama atau tokoh di kampung itu bertanggung jawab untuk menjelaskan bahwa tidak boleh harta warisan itu dibagi rata. Harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Kadang ada orang begini, pikirannya itu, timbangan itu gegeran wis dibagi rata wae, anak lanang, anak wedok padha, bagiane sama rata, sama rasa. Ya. Seakan-akan yang ngomong begini anak laki-laki atau ahli waris yang laki-laki. Seakan-akan itu benar, seakan-akan. Tapi sesungguhnya itu keliru. Ketika ada orang ngomong dibagi rata saja, ya adik, kakak, lanang, wedok oleh sama. Kita pada saat itu sedang menghina Allah. Karena seluruh bagian dalam warisan itu sing bagi Allah. Sing oleh 1/6 siapa, yang dapat 1/4 siapa, yang dapat setengah siapa, yang dapat 2/3 siapa, yang dapat 1/3 siapa, yang dapat 1/8 siapa, itu semuanya dalam Al-Quran. Berarti Allah yang membagi. Ya. Nah, kalau ada orang mengatakan itu bagi rotowai, itu berarti sedang menghina Allah. Seakan-akan Allah perlu diajari. Seakan-akan tidak adil pembagiannya Allah itu. Terus, ini solusinya. Sampai bagi secara Islam dulu. Ayo kita ini beragama Islam, semuanya kita berkeyakinan Islam itu adalah akidah agama yang terbaik, syariatnya yang terbaik. Kita bagi dulu secara Islam. Lanang oleh bagian loro, wedok oleh sisi. Oke. Setelah selesai dibagi, saya lanang oleh iko, saya wedok oleh iki, nanti terserah yang laki-laki itu memberikan bagiannya kepada adiknya, monggo. Mau dikasih 1/4 silakan, mau dikasih setengah silakan, mau dikasihkan semuanya juga silakan. Wes dik, bagian ini cacak PNKP, cacak gak butuh, cacak wis mapan, wis bagian karo dulur, silakan. Tapi setelah kita bagi secara syariat Allah. Karena kalau kita mengatakan dibagi rata saja, kita ini menghina Allah. Ya, seakan-akan bagiannya Allah itu tidak adil. Ya. Nah, jadi begitu. Kalau sampean di desa, maka sampean bertanggung jawab untuk meluruskan pemahaman seperti itu. Jadi kalau sampean nanti mau memberi kepada adik yang perempuan, silakan. Tapi nanti setelah dibagi, kakak laki-laki dapat apa? Dapat tambah. Anak perempuan dapat tegalan, misalnya. Terus anak kakak laki-laki jadi tambah bagiin karo adikmu sing wedok kuwi. Silakan. Berarti setelah adik bagi waris ada akad namanya riba. Ya, kakak laki-laki ini tidak mengambil bagiannya. Boleh. Tapi jangan sampai seperti tadi. Wis bagi rata wae lanang wedok padha. Itu seakan-akan benar, tapi sesungguhnya mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini. Tadi yang masalah makanan ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Nanti saya buka sendiri di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Kita tuh akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.